Jumpa lagi Jaka TV. Sebuah laptop sama seperti smartphone tidak bisa dinilai dari hanya salah satu komponennya saja. Kalau kita nggak mau salah pilih laptop, kita harus nilai dari keseluruhan aspek laptop tersebut. Karena nggak ada laptop yang sempurna, yang ada adalah laptop yang cocok atau pas untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Nah, kali ini kita akan menguji Lenovo IdeaPad Flex 5i yang super unik ya. Mari kita lihat apa saja yang dimiliki oleh laptop ini dan apa aja kemampuannya. Lagi-lagi sebelum mulai saya ingin ngingetin bahwa kami nggak jualan ya. Jadi kami nggak akan minta atau maksa kalian beli ya. Diingat. Oke. Mungkin juga laptop ini tidak masuk dalam rentang dana kalian. Bisa jadi ya. Atau kalian lagi ngajar laptop. Tapi seharusnya kalian bisalah sedikit dapat pengetahuan ekstra dengan mencermati atau ngikutin pembahasan tentang laptop yang satu ini. Karena lagi-lagi yang satu ini unik dan penting diperhatikan semua hasil pengujiannya supaya nggak salah kaprah waktu menilainya ya. Yuk kita mulai. Ini adalah Lenovo IdeaPad Flex 5i atau IdeaPad Flex 5i ya. IdeaPad Flex berarti ini adalah yang bisa diputar-putar ya, bisa di convertible gitu ya. Penerus dari IdeaPad seri C ya. Dulu kan ada C340 ya. Kalau dulu C itu menunjukkan convertible, sekarang udahlah Flex itu menunjukkan bahwa dia convertible untuk di kelas menengah ini. Lalu nama 5i, ada i-nya berarti ini menggunakan prosesor Intel. Spesifikasi utamanya ya kita lihat dari prosesor, kalau pendahulunya itu pakai Comet Lake. Kalau sekarang dia sudah pakai Ice Lake ya. Jadi Flex 5i ini sudah pakai Core i7 1065G7 untuk versi yang kita tes ya. Pabrikasinya 10 nano 4 core 8 thread TDP 15 watt, base clock 1,3 GHz dengan maksimum turbo clock di 3,9 GHz dan ada 8 MB Intel Smart Cache. Prosesor yang satu ini mungkin kesannya enggak luar biasa gimana gitu, tapi sebetulnya ya kalian harus ingat bahwa ada fitur-fitur yang unik dalam yang satu ini. Kenapa? Karena si Ice Lake ini sudah dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI ya, dengan Intel Deep Learning Boost di sini ya. Terutama di i7 1065G7 ini luar biasa. Ini mungkin yang paling kencang untuk saat video ini dibuat ya. Sejumlah skenario untuk penggunaan AI ini contohnya seperti mempermudah proses selection di Photoshop. Untuk objek yang sulit misalnya seperti burung dengan bulu-bulu halusnya, itu jadi mudah untuk diselect ya. Lalu bisa auto reframe di Adobe Premiere. Kalau kalian bikin video mau ngerubah dari 16:9 yang landscape mau jadi portrait berdiri 9:16 untuk sosmed ya, itu langsung bisa di switch begitu aja pakai auto reframe. Kesulitan auto reframe adalah kalau kita pakai video seperti ini misalnya, di mana si pemain skinya ini ya ke kanan kiri, objek itu yang jadi fokus utama itu terus-menerus keluar dari gambar ya. Dengan memanfaatkan teknologi AI di prosesor Intel, posisi dari si pemain ski ini dalam video ini akan secara otomatis dikenali dan si Premiere ngikutin aja si pemain skinya ini ya. Jadi dia croppingnya ngikutin. Ini karena pakai AI. Prosesor Intel Core 10 Gen Ice Lake ya, seperti Core i7 1065G7 juga dilengkapi dengan instruksi AVX 512 yang bisa mengakselerasi compute intensive workload seperti scientific simulation, analisa finansial, artificial intelligence yang tadi udah dicontohin ya, bahkan bisa deep learning, 3D modeling dan analisis ya, imaging and audio video processing, kriptografi, data compression dan macam-macam lagi. Jadi ini prosesor memang punya kemampuan yang tersembunyi di dalamnya. Oke, kita lanjut. Untuk memori atau RAM, dia sudah cukup besar di 16 GB DDR4 3200. Konfigurasinya adalah dual channel dan ini onboard, nggak ada slot SODIMM untuk upgrade, tapi 16 GB udah cukup lah ya. Untuk storage juga ya nggak terlalu besar, 1 tera aja SSD NVMe PCIe. Oh itu besar ya. Oke, kemudian untuk discrete graphics ya, kalau yang dulu C340 itu pakai MX230 256 CUDA cores. Yang Flex 5i ini pakai MX330 2GB GDDR5. Nah kita bahas sedikit ya tentang yang satu ini. Ini salah satu keunikannya. MX330 itu menggunakan hardware dengan spesifikasi yang mirip banget dengan GeForce MX 250 ya. Dengan perbedaan beberapa megahertz saja di GPU clock. Jadi,
performance-nya harusnya oke, nanti kita lihat ya. Selain itu, integrated graphics-nya juga tetap hidup. Ini menggunakan Iris Plus Graphics 64 EU ya. Jadi ini adalah part yang digunakan, dimanfaatkan untuk akselerasi teknologi AI, Intel Deep Learning Boost tadi ya. Intel Iris Plus Graphics ini juga punya fitur seperti Quick Sync untuk akselerasi pengolahan video seperti di software Adobe Premiere. Atau bahkan kalau kalian pakai OBS, ya bisa menggunakan dia juga. Nah, mari kita lihat bodinya. Form factor-nya adalah convertible 2-in-1, punya 4 mode penggunaan atau pengoperasian, laptop mode, stand mode, tent mode, dan tablet mode ya. Kemudian materialnya ini adalah mostly polikarbonat memang ya. Kemudian pilihan warna yang diuji ini adalah platinum grey dengan permukaan body matte finish. Ini memang enak banget dipegangnya ya. Lalu ada lagi graphite grey dan ada juga light teal ya. Untuk desain, tampilannya itu stylish dan mewah. Memang siluet bodinya masih mirip dengan pendahulunya yang IdeaPad C340. Tapi bedanya sekarang posisi lubang speaker di Flex 5i ini ada di kanan kiri keyboard. Bikin jadi secara overall beda sih penampilannya. Untuk dimensi ini tidak terlalu tebal ya. Sisi paling tipisnya cuma 1,79 cm dengan sisi tebal di 2,08 cm. Untuk bobot dia sekisaran 1,57 kg dengan charger yang ringan di 212 gram. Ini adalah charger 65 watt yang praktis untuk dibawa-bawa. Total bobotnya hanya 1,78 kg kalau dibawa dengan charger. Mari kita beralih ke display. Ini displaynya adalah touchscreen 14 inci ya, Full HD 1080p, 60 Hz, IPS 250 nits, 45% NTSC. Bingkai layar ini cukup tipis di 4 sisi-sisinya ya. Di kanan kiri cuma 7 mili, di atas 9 mili, dan di bawah hanya 10 mili. Ada kamera 720p 30 fps di bingkai sebelah atas ya. Dan kamera ini dilengkapi dengan webcam privacy shutter agar lebih aman, dan permukaan layarnya adalah glossy. Laptop dengan layar touchscreen memang umumnya permukaannya itu glossy, jadi warnanya itu lebih keluar gitu ya. Nah, dia juga punya stylus yang saya pegang-pegang dari tadi ini ya. Untuk operasional layar touchscreen yang lebih lagi, yang ekstra, ini ada Lenovo Digital Pen dan ini tersedia dalam paket penjualan. Jadi ini memudahkan saat mau bikin tulisan-tulisan atau menggambar. Ini sudah punya 4096 level pressure sensitivity dan dia pakai baterainya kuat A ya, 4A ya di dalamnya. Nah, disediakan juga software Lenovo Pen Setting untuk mengatur fungsi tombol dan memeriksa kapasitas baterai. Si stylus ini ya bisa disimpan bersama dengan laptop dengan menggunakan sebuah holder yang dipasang ke slot USB. Nah, untuk nguji stylus ini kami coba untuk gambar gimana? Ya oke, tentunya saya dibantu sama Anya lagi karena dia yang bisa gambar. Saya sih susah lah ya untuk gambar. Nah, kita nguji kenyamanan pakainya dengan software Clip Studio Paint. Ya, ini dirasakan bahwa di awal fungsi stylusnya ternyata emang menyenangkan ya. Glidingnya tuh enak banget ya, sliding di atas layar itu enak gitu. Tidak terasa zero lag tapi sudah presisi. Ukuran stylusnya juga cukup besar jadi ergonomis di tangan saya enak, di tangan Anya yang lebih kecil jauh juga ternyata masih cukup enak ya. Layarnya ini memang permukaannya terasa keras, solid. Jadi membuat gambar dengan Flex 5i ini jadi lebih nyaman lagi, terutama buat yang terbiasa gambar dengan tablet. Nah, secara keseluruhan kami bisa merekomendasikan si Flex 5i ini untuk kalian yang suka menggambar karena ternyata menggambar pakai stylusnya ini sangat menyenangkan. Oke, mari kita beralih ke audio. Menggunakan solusi Dolby Audio dengan 2 buah speaker. Speakernya ditempatkan di samping kanan kiri keyboard ya. Jadi ngarah langsung ke pengguna. Audio profilnya bisa diatur dengan software Dolby Audio. Kualitas suaranya tuh sangat terbantu dengan posisi speaker yang ngadepnya ke atas. Walaupun kita nggak bisa berharap dari suara bass atau kelantangan suaranya itu ya nggak luar biasa untuk speaker yang ngadep ke kita ya. Tapi karena dia menghadap ke kita, jadi memang dia jadi punya kelantangan suara yang lebih di atas rata-rata laptop di kelas harganya ini. Kualitasnya pun lumayan untuk ukuran laptop. Oke, sekarang kita masuk ke konektor dan tombol. Di sebelah kiri kita lihat ada satu DC-in untuk suplai daya ke laptop, ada satu HDMI, ada satu Type-C USB 3.1 Gen 1 yang dukung power delivery, lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di sebelah kanan ada tombol power, ada satu SD card reader, ada 2 USB 3.1 Gen 1. Untuk konektivitas wireless, dia pakai Wi-Fi AC dan Bluetooth versi 4.2.
Nah, untuk keyboardnya, desain dan layoutnya itu khas Lenovo IdeaPad. Dia punya backlit dan ini backlit putih. Ini menggunakan 2 tingkat kecerahan dan bisa diakses dengan menekan tombol function plus spacebar. Untuk touchpad ini sejajar dengan tombol spacebar, nyaman saat ngetik karena telapak tangan nggak mudah masuk ke area touchpad ya. Dan lebih nyaman lagi karena dia pakai Windows Precision Driver. Laptop ini juga dilengkapi sistem keamanan biometrik dengan fingerprint sensor. Mari kita mulai masuk ke bagian performance ya. Ada menu Power Smart Setting di software Lenovo Vantage untuk ngatur performance profile. Pilihannya adalah Intelligent Cooling, Extreme Performance, dan Battery Saving. Perpindahan antara performance profile bisa dilakukan dengan menekan tombol Function plus Q. Oke, mari kita lihat konsistensi performanya pada saat kita loop Cinebench R15 20 kali dengan charger. Tapi hati-hati dulu ya, skor yang satu ini tidak bisa dipakai untuk menggambarkan performance-nya untuk content creation. Nanti lihat di software content creation. Kita hanya menggunakan skor ini untuk lihat konsistensi performanya aja. Pada mode Intelligent Cooling, tampak skor tertinggi mencapai 766 poin. Dengan sustain performance processor ada di kisaran 540 sampai 550 poin. Sementara itu di Extreme Performance ada peringatan performa di mana skor tertinggi itu jadi 846 poin dengan sustain performance sekitar 680 poin. Jadi kalau kita lihat memang dari sisi core ini bukan performance Core i7 1065G7 paling kencang yang pernah kami uji, tapi sudah tergolong oke banget ya. Terutama mengingat bahwa ini adalah convertible. Lalu kalau dengan baterai hasilnya seperti apa? Dengan setting yang kami gunakan ya, ini menarik bahwa kita tidak melihat ada penurunan performa prosesor meskipun menggunakan baterai. Jadi performance-nya konsisten antara dicolok sama nggak dicolok. Lalu kita masuk ke software content creation. Yang pertama kita coba adalah Adobe Premiere CC 2020. Ini part yang kalian harus sangat perhatikan sekali karena sangat banyak yang menggunakan software satu ini untuk editing video. Kita menggunakan skenario seperti biasanya, exporting video 4K to 4K. Source videonya 2 menit 7 detik, 4K 60 ya. Kita edit dan kita export untuk 4K 60 YouTube ya. Nah, kalau kita pakai renderernya Mercury Playback Engine software only, dia memang membutuhkan waktu cukup lama di 21 menit 39 detik. Nah, hal yang menarik dan patut dicatat bahwa laptop tipis ini ternyata kalau kita gunakan akselerasi kudanya bisa menyelesaikan workload ini di 7 menit 28 detik. Dicatat, laptop tipis 15 watt di harga segini, convertible, lengkap dengan stylusnya, 7 menit 28 detik. Lalu untuk skenario kedua, Full HD to Full HD. Kita menggunakan video yang sama, cuma resolusinya aja turun di 1080p, tapi ini 1080p 60 fps ya. Kalau pakai software only, selesai dalam 8 menit 42 detik. Tidak impresif, tapi pada saat kita menggunakan kudanya, kita bisa dapat 4 menit tepat. Lagi-lagi ini adalah skor yang impresif. Oke, sekarang kita pindah ke GPU-nya ya, MX330. Kita lihat perbedaannya antara MX330 yang kita tes dengan MX250 sebelumnya pakai Trimark Firestrike. MX330 di sini mendapatkan skor 3.830 poin, sementara MX250 yang biasa kami uji itu adalah 3.825 poin. Jadi ini sangat mirip atau mau dibilang sama. Bisa. Mari kita masuk ke gaming. Nah, kita mulai dengan gaming yang menggunakan MX330 ya. Dota 2 720p rendering scale di 100%, kita dapatkan di scene berat 70 sampai 80 fps dan scene ringan 110 sampai 120 fps. Ya, mau main Dota 2 di sini? Bisa banget. CS:GO 720p, quality preset di low, scene outdoor 140 sampai 180 fps. Bisa dimainkan ya. PES 2020 1600 kali 900 resolusinya kita tinggikan di sini ya. Quality presetnya di low, rendering scale 80%, dia stabil di 60 fps. Sementara itu GTA 5 1920 kali 1080 quality setting di high, dia dapat 45 sampai 60 fps. Wow, ini masih bisa dimainin banget sih GTA 5-nya ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita mau lebih irit baterai? Kita pakai Iris Graphics-nya, integrated graphics, lalu kita coba mainkan lagi game-game yang sama. Dota 2 720p, fastest, rendering scale 100%, kita dapat scene berat 60 sampai 70 fps, scene ringan 100 sampai 110 fps. Masih bisa dimainin banget. CS:GO 720p, quality preset di low, scene outdoor 90 sampai 130 fps. Lagi-lagi masih bisa dimainin banget. PES 2020 ini agak tricky ya. 720p quality preset di low, rendering scale kita turunkan ke 70%, dia masih bisa stabil di 60 fps. Menarik sekali. Kemudian GTA 5 720p quality settingnya kita turunkan ke normal, kita dapat 30 sampai 45 fps dan sesekali memang dia masih turun ke 28 sampai 29 fps. Tapi game tipe ini kalau bukan kompetitif hanya buat main for fun aja masih bisa banget bahkan tanpa menghidupkan MX330
330-nya. Nah, kemudian kita pindah ke storage. Ini lagi-lagi kita menemukan salah pasang SSD ya. Seperti biasa, Lenovo doyan banget salah pasang SSD. Kenapa? Karena hasil tesnya menunjukkan bahwa read-nya 3549 dengan RAID 3013. Ini adalah SSD untuk laptop gaming. Ya, Lenovo, terima kasih untuk SSD yang super kencang ini. Kita beralih ke baterai sekarang. Kapasitas baterainya adalah 52,5 Wh. Ya, klaim Lenovo ini bisa 11 jam 1080p video playback. Kita lihat apakah Lenovo jujur ya. Lalu kita tes brightness 50%, volume 25%, kita menggunakan intelligent cooling, 1080p video playback dengan Movies TV dan kita dapatkan 13 jam. Ya, ternyata Lenovo kamu berbohong. Katanya cuma 11 jam. Kenapa kita dapat 13 jam? Ini aneh ya. Oke, kita lanjut. Untuk web browsing kita bisa dapat 8 jam 3 menit. Nah, untuk charging ini menarik karena ada rapid charge, tapi kita tes dulu tanpa rapid charge. Tanpa rapid charge 30 menit kita dapat 41%, sementara untuk full kita membutuhkan waktu 1 jam 57 menit. Ini sebenarnya sangat normal dan bahkan baik sekali untuk tanpa rapid charge. Lalu sekarang kalau pakai rapid charge seperti apa? 30 menit kita dapat 51%. Lalu untuk full kita butuh hanya 1 jam 21 menit. Wow, ini cepat banget sih. Ya. Nah, umur baterai diklaim dapat diperpanjang dengan mengaktifkan fitur Conservation Mode di software Lenovo Vantage yang membuat baterai hanya diisi sekitar 55-60% saat charger dicolok terus. Jadi kalau misalnya kalian banyakkan stasioner, ya udah pakai ini aja Conservation Mode ya. Kemudian kita bicara soal sistem pendingin. Sistem pendingin ini dilengkapi dengan 2 heat pipe dan 1 kipas besar, pembuangan panas mengarah ke belakang. Suhu kerjanya untuk si prosesornya sendiri kita set di intelligent cooling. Memang kalau kita running Cinebench dia akan opportunistically mencoba untuk ngambil performa paling tinggi, jadi performance prosesor sempat naik ke 90-an derajat Celcius, lalu turun ke 80 dan dia tetap dijaga prosesornya sehingga dia stabil di 61 sampai 65 derajat Celcius. Nah, untuk extreme performance kita lihat bahwa memang performance-nya akan ditahan cukup tinggi, jadi dia akan ada di suhu yang agak tinggi di 85 sampai 90, tapi ya nggak tembus-tembus sampai 100 ya, tetap masih aman. Dan ini adalah kondisi yang wajar untuk extreme performance dengan software yang sebetulnya nggak wajar buat dipasang di sini. Dalam kondisi sehari-hari kalian tidak akan menemukan suhu setinggi ini sih, kecuali kalian mau coba rendering 3D pakai laptop yang tipis ini, yang kayaknya nggak make sense. Oke, lanjut. MX330 3D Mark Fire Strike Test Extreme Performance, kita lihat suhu kerja maksimalnya ada di 74 sampai 75 derajat Celcius saja. Lalu bagaimana dengan suhu permukaannya? Dalam kondisi ekstrim, load Cinebench R15, suhu area di atas keyboard dekat lubang ventilasi mencapai 48 derajat Celcius. Wajar, dekat ventilasi ya. Suhu area keyboard di sisi tengah ke kiri ada di kisaran 42 sampai 46 derajat Celcius, sementara itu keyboard sebelah kanan ada di bawah 40 derajat Celcius. Palm rest jelas di bawah 40 derajat Celcius. Ingat, suhu seperti ini hanya kalau kalian melakukan rendering 3D yang harusnya tidak dilakukan dengan ini ya. Kalau cuma gambar doang ini ademnya luar biasa. Nah, lalu kita masuk ke harga. Ya, ada 3 varian Lenovo IdeaPad Flex 5i. Untuk unit yang kami uji ini ya, yang menggunakan Core i7 1065G7, MX330, RAM 16GB, SSD 1TB, Full HD IPS, ini harganya ada di 15.999.000. Sangat menarik sekali mengingat kemampuannya tadi ya. Kemudian untuk versi Core i5 1035G1, MX330 juga, RAM 8GB, SSD 512, Full HD IPS ya, itu 12.099.000. Ingat ya, C340 yang dulu cuma i7-nya doang yang pakai IPS. Lalu untuk Core i3, iya ada Core i3-nya. 1005G1 ya, pakai Intel Integrated Graphics, RAM 8GB, SSD 512, Full HD IPS ya. Lagi-lagi IPS juga ya. Harganya di 9.399.000. Jadi sangat menyenangkan sekali. Dia bisa dari 9 jutaan sampai ke 15 jutaan. Nah, semua varian Lenovo IdeaPad Flex 5 ini dapetin software Microsoft Office Home and Student 2019 ya, yang nilainya sekitar 1,8 juta rupiah. Dan ini aktif seterusnya, bukan subscription, bukan langganan. Dan tentunya Windows sudah tersedia ya. Lalu ada garansi Premium Care 2 tahun dengan Accidental Damage Protection. Ya, dia dapat ADP. Proteksi untuk kecelakaan pada laptop yang mencakup ketupahan kopi, jatuh dari meja, keretakan pada panel LCD, keyboard mati, korsleting, jatuh nggak sengaja, ditanggung selama 2 tahun. 2 tahun, ya.
Ditanggung 100%, dapat diklaim berkali-kali, bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, berkali-kali, selama bukan di part yang sama. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, ya nggak diterima. Itu ada kesengajaan ya, bukan ketidaksengajaan. Part yang sama itu maksimum itu 2 kali ya. Ya, jadi sangat menarik sekali bukan perlindungannya? Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Mungkin layar bukanlah bagian yang paling hebat, tapi sebetulnya keistimewaannya justru pada saat dipakai menggambar ya. Jadi mungkin dia bukan 100% sRGB, tapi sudah oke banget warnanya, dan pada saat menggambar itu nyaman sekali. Lalu bobotnya mungkin bukan yang paling ringan, tapi ingat, convertible memang rata-rata berat karena hinge-nya itu membuat bobot ekstra. Lagi pula di sini charge-nya cukup ringan. Nah, kalau kita lihat poin menariknya, penampilannya stylish dan mewah. Dan kemudian ini convertible yang pakai stylus di sini, pakai prosesor yang sudah punya AI. Terbukti bahwa AI-nya memang sangat efisien sekali di situ, sangat efektif. Sustain performance-nya tergolong tinggi untuk kelas convertible seperti ini. Performa tetap tinggi pada saat pakai baterai. Integrated graphics-nya tetap hidup. Jadi kalau mau pakai OBS sambil streaming gaming juga bisa. Discrete graphics-nya MX 330 sangat bagus, siap untuk content creation, bahkan siap buat gaming. Suhu kerja CPU Intel dan GPU Nvidia-nya masih dalam batas normal. Kapasitas RAM dan storage-nya untuk unit yang kita tes ini sangat besar. SSD super kencang, baterainya tergolong irit, support rapid charging, dan ada bonus Office Home and Student garansi ADP selama 2 tahun. Overall kita lihat penggunaan prosesor Intel Core 10 Gen Ice Lake membuat Lenovo IdeaPad Flex 5 ini siap untuk teknologi canggih seperti Artificial Intelligence. Ini yang menarik sekali sih sebetulnya ya. Jadi memang kita nggak bisa cuma dari satu skor benchmark doang. Dan AI-nya ini juga datang dari pengembang software yang ternama ya. Lenovo IdeaPad Flex 5 ini juga cocok untuk mereka yang membutuhkan laptop convertible canggih dengan fitur yang segudang. Performa content creation terutama untuk video tergolong kencang untuk laptop yang tipis ya. Bahkan sebetulnya kencang banget. Stylusnya keren dan overall fiturnya tergolong sangat lengkap. Belum lagi bonus-bonusnya. Oh ya, masih bisa nge-game. Ingat kan? Ya, jadi secara keseluruhan laptop yang satu ini memang luar biasa menarik. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.